Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ahmad Firdaus pada perkuliahan pengantar teknik robotika. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang komponen utama apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah robot. Nah, pada video kali ini, kita akan coba membahas tentang apa itu Arduino, komponen apa saja yang dibutuhkan untuk dapat memprogram dan mengupload program ke dalam device Arduino, bagaimana cara menginstal software Arduino atau Arduino IDE, kemudian apa saja yang harus dikonfigurasi agar dapat menghubungkan Arduino IDE dengan device Arduino, dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengkompilasi dan mengupload contoh program yang telah tersedia dalam Arduino IDE ke dalam device Arduino. Mari kita coba. Baik. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang microcontroller Arduino. Arduino adalah jenis microcontroller yang bersifat open source yang dirancang untuk memudahkan aplikasi sistem elektronik di berbagai bidang. Perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Microcontroller ini diprogram menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang memiliki kemiripan sintaks dengan bahasa pemrograman C. Karena sifatnya yang terbuka atau open source, maka siapa saja dapat mengunduh atau mendownload skema hardware Arduino dan membangunnya. Seperti layaknya microcontroller lain yang banyak jenisnya, Arduino lahir dan berkembang, kemudian muncul dengan berbagai jenis, di antaranya Arduino Uno, Due atau Due, Mega, Leonardo, Vio, Lilypad, Nano, Mini, Micro, Ethernet, Explora, dan Robot. Yang membedakan di antara jenis-jenis Arduino tersebut adalah fitur dan kapabilitas microcontroller tersebut. Sebagai contoh, pada pertemuan kali ini, kita akan menggunakan jenis Arduino Uno. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328. Arduino ini memiliki digital I/O 14 pin, di mana 6 pin bisa dialihfungsikan untuk PWM, kemudian 1 pin yaitu pin 13 itu adalah untuk LED built-in, yaitu LED yang sudah terpasang di board microcontroller, kemudian 2 pin bisa dialihfungsikan untuk komunikasi serial UART, ada 6 pin untuk input analog, kemudian ada pin untuk power, yaitu 5 volt dan 3,3 volt, serta ground. Board Arduino ini memiliki 16 MHz kristal, kemudian memiliki tombol reset yang berfungsi untuk mereset program yang ada di dalam Arduino, kemudian ada USB port untuk menghubungkan board Arduino dengan PC atau laptop untuk memprogram Arduino, kemudian ada soket power DC, yaitu untuk menghubungkan eksternal power DC dengan board microcontroller jika microcontroller tersebut ingin difungsikan tanpa ada PC. Untuk dapat memprogram dan mengupload program ke dalam device Arduino, komponen dasar yang dibutuhkan adalah device Arduino-nya sendiri, kemudian kabel USB tipe B, selanjutnya PC atau laptop, dan yang terakhir adalah software untuk memprogram Arduino atau IDE, Integrated Development Environment. Setelah selesai, jika ingin menjalankan microcontroller secara standalone atau terpisah dari PC, lepaskan koneksi ke PC dan sambungkan power supply atau baterai ke microcontroller. Itulah sekilas tentang perangkat utama yang dibutuhkan agar dapat membuat aplikasi microcontroller Arduino. Tetapi sebelum itu, kita perlu menginstal perangkat lunak atau software untuk memprogram Arduino tersebut. Perangkat lunak tersebut disebut dengan IDE. Ada dua cara menggunakan perangkat lunak Arduino atau IDE untuk memprogram Arduino. Pertama, jika kita memiliki koneksi internet yang andal atau yang baik, kita bisa menggunakan IDE online atau Arduino Web Editor, yaitu dengan mengunjungi link create.arduino.cc. Kita coba, web akan membawa kita ke tampilan seperti ini. Tetapi sebelum kita bekerja, kita perlu sign in ke account yang kita miliki di arduino.cc. Jika kita belum memilikinya,
kita klik create a new account. Jika kita sudah memilikinya, kita tinggal memasukkan username dari akun yang kita miliki di arduino.cc. Saya coba menggunakan akun yang saya miliki. Maka web akan membawa kita ke tampilan yang sama sebelumnya. Dengan kita mengklik Arduino Web Editor, maka kita akan melihat tampilan workspace tempat kita bekerja dengan web editor tersebut. Di sini adalah area untuk kita membuat program dari Arduino. Penggunaan online editor ini akan memungkinkan kita untuk menyimpan sketsa atau program kita di cloud, sehingga tidak menghabiskan ruang hard disk kita. Kita akan selalu mendapatkan versi terbaru dari IDE tanpa perlu menginstal pembaharuan atau update atau library yang telah dibuat oleh community. Tadi kita telah melihat bagaimana cara kita bekerja dengan online IDE atau Arduino Web Editor. Nah, yang kedua, jika kita lebih suka bekerja secara offline, kita harus mengunduh atau mendownload versi terbaru dari IDE Desktop, yaitu dengan mengunjungi arduino.cc seperti link yang terlihat di tampilan seperti ini. Kemudian, web akan membawa ke tampilan atau ke website arduino.cc. Di sini akan tersedia Arduino versi terbaru. Kemudian kita memilih installer mana atau Arduino IDE mana yang cocok untuk laptop kita, apakah Windows, Mac, atau Linux. Saya sendiri menggunakan Mac, jadi kita tinggal mengklik yang Mac ini, kemudian di sini ada dua pilihan, just download atau contribute and download. Jika kita ingin kontribusi dengan membayar atau memberikan donasi sebesar yang tertera di sini, ya kita mengklik contribute and download. Tetapi kalau kita tidak berkenan untuk memberikan kontribusi, ya just download. Maka kita akan mendapatkan file Arduino versi terbaru. Setelah kita mendapatkan filenya, ya kita tinggal menginstall di laptop kita. Dengan kita mengklik file yang telah kita download tadi, maka kita akan dibawa ke tampilan editor atau tempat untuk memprogram aplikasi yang akan ditanamkan pada microcontroller Arduino. Program yang ditulis dengan menggunakan Arduino software disebut dengan Sketch. Sketch ditulis dalam suatu editor teks dan disimpan dalam file dengan ekstensi .ino. Text editor pada Arduino software memiliki fitur seperti cut and paste, klik kanan, kemudian kalau Ctrl F itu digunakan untuk find and replace, yaitu untuk bisa mengganti atau mencari kata atau komen yang kita gunakan. Hal ini digunakan untuk memudahkan kita dalam menulis kode program. Pada software Arduino IDE terdapat message box berwarna hitam yang berfungsi menampilkan status error, compile, dan upload program. Di bagian bawah paling kanan software, ini terdapat informasi Arduino apa yang dipakai, kemudian COM port apa yang digunakan untuk mengupload program ke board microcontroller. Sekarang kita akan coba bagaimana kita membuat dan mengupload program ke dalam device Arduino. Pertama, kita hubungkan device Arduino dengan laptop atau komputer menggunakan USB Type B. Seperti ini. Kemudian kembali lagi ke software Arduino atau Arduino IDE. Sebelum kita membuat program, ada baiknya kita mengetahui shortcut apa saja yang bisa kita gunakan selama kita membuat program ini. Di paling atas itu ada simbol atau shortcut yang biasa dipakai selama kita membuat program. Yang pertama yaitu shortcut untuk verify. Ini digunakan untuk memverifikasi apakah program yang kita gunakan ini sudah sesuai dengan kaidah pemrograman atau belum, kemudian mengkompilasinya. Jika ada ketidaksesuaian, maka ada informasi
error atau kesalahan yang ditampilkan pada message box yang warna hitam di bawah. Jika tidak ada kesalahan, maka akan ada tampilan yang sama, tetapi menginformasikan bahwa program itu adalah sudah benar. Kemudian di sampingnya ada shortcut upload. Ini digunakan untuk pertama memverifikasi apakah program yang kita buat sudah sesuai dengan kaidah pemrograman atau belum, kemudian mengkompilasi, kemudian mengupload ke dalam board microcontroller. Sama seperti verifikasi atau verify, jika ada kesalahan atau kesalahan program atau kesalahan koneksi atau kesalahan board yang kita konfigurasi sebelumnya, maka akan ada informasi di message box yang warna hitam di bawah ini. Kemudian di sampingnya ada new, artinya ketika kita ingin membuat program yang baru di editor yang baru. Kemudian ada open untuk membuka atau menampilkan file program yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian ada tombol save. Tombol save ini digunakan ya untuk men-save program yang telah kita buat. Sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya mengupload program ke dalam board Arduino. Untuk memudahkannya, kita coba menggunakan file yang telah atau contoh program yang telah dibuat oleh Arduino. Klik file, kemudian examples, kemudian ini ada berbagai macam contohnya. Pilih yang basic, kemudian pilih yang blink. Akan tampil file program untuk menampilkan atau membuat LED yang ada di dalam board microcontroller ini kedap-kedip. Ya, berkelap-kelip. Kemudian sebelum kita mengupload programnya ke dalam board microcontroller Arduino, kita harus mengkonfigurasi dulu board apa yang kita pakai, apakah Arduino Uno atau Dueminolova, Nano, Mega, dan seterusnya. Karena yang kita pakai adalah Arduino Uno, klik Arduino Uno. Kemudian kita harus mengkonfigurasi juga port apa yang digunakan untuk menghubungkan board microcontroller Arduino Uno ini dengan komputer. Di sini akan tampil secara otomatis. Misalkan di sini ada Arduino Uno, kemudian portnya seperti tampil di sini. Kita klik. Nah, kalau sudah terkonfigurasi, maka kita bisa mengupload program ke dalam board microcontroller Arduino Uno. Untuk mengetahui apakah programnya sudah sesuai dengan kaidah pemrograman atau belum, kita klik verify. Maka akan ada compiling sketch untuk mengetahui jika ada error, maka akan ada informasi error. Jika tidak ada error, maka akan tampil informasi seperti ini. Kalau sudah verify, kita langsung klik upload yang ada di atas ini. Maka akan ada proses uploading ke dalam board microcontroller Arduino. Ini adalah hasil program yang telah kita upload ke dalam board microcontroller Arduino Uno. Di sini LED akan berkedap-kedip dengan durasi waktu tertentu. LED yang kita pasang adalah LED yang dihubungkan dengan pin 13 yang panjangnya, kemudian yang pendeknya dihubungkan ke ground. Demikianlah sekilas pengenalan microcontroller dan software Arduino. Mudah-mudahan memberikan gambaran tentang bagaimana cara membuat sebuah program dan diimplementasikannya dalam microcontroller Arduino. Pada pertemuan berikutnya, kita akan coba membahas tentang salah satu sensor yang banyak digunakan pada robot, yaitu rotary encoder. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.